Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syesha Farehana dari kelas 1C Akuntansi dengan NIM 0803230002. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database. Tujuan dari sebuah database yaitu adalah untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada disimpan secara manual. Nah, pertama-tama cara membuat database yaitu kita harus menjalankan SAM Control Panel, yaitu dengan cara kita buka dulu aplikasi SAM. Nah, setelah kita buka, lalu kita klik kolom kedua MySQL karena ini yang kita jalankan. Kita klik Start. Lalu setelah itu kita jalankan server Apache dan MySQL. Itu dengan cara klik Windows R, lalu kita ketik cmd, lalu enter. Nah, di sini sudah dapat kita lihat tampilan seperti berikut. Lalu setelah muncul tampilan seperti berikut, kita ketik yaitu cd spasi c titik 2 garis miring SAM garis miring MySQL garis miring bin, lalu kita enter. Nah, setelah muncul tampilan berikut, lalu kita ketik lagi, masuk ke root, yaitu dengan kita ketik MySQL spasi lalu garis U, lalu spasi lagi dan root. Nah, setelah ketemu MariaDB non, lalu kita membuat database-nya. Cara membuat database-nya, kita ketik get database perbankan 1, lalu titik koma dan enter. Ini error terjadi karena sebelumnya kita telah membuat database perbankan 1, maka kita selanjutnya kita ketik create database perbankan 2, lalu titik koma dan enter. Nah, berarti kalau tidak ada tulisan error berarti itu berhasil. Lalu setelah itu kita masukkan lagi, kita ketik use perbankan, lalu titik koma dan enter. Nah, database-nya setelah muncul pemberitahuan database change, kita masukkan lagi dengan membuat tabel nasabah dengan script sebagai berikut, yaitu create table nasabah, lalu kita tambahkan 2 karena kita dalam membuat database perbankan tadi itu pakai angka 2 di belakang kalimatnya. Jadi seterusnya kita juga harus menambahkan U2 di ujungnya. Lalu buka kurung ID nasabah integer primary koma nama nasabah pajak buka kurung 45 20 alamat nasabah pajak 256 tutup kurung lalu titik koma dan enter. Nah, berarti ini setelah itu kita tuliskan perintah text nasabah, itu digunakan untuk melihat isi tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita ketik text nasabah
usahakan jangan sampai kita salah ketik atau salah spasi atau salah titik, karena itu sangat mempengaruhi itu berhasil atau tidak rumusnya. Jadi kita harus teliti ya untuk dalam mengetiknya. Lalu tips nasabah, titik koma, dan kita enter. Nah, karena di sini terjadi terjadi error, berarti harusnya ini kita ketik dex nasabah 2, karena kita melihat isi tabel yang kita buat tadi, yaitu dari nasabah 2. Lalu kita klik enter. Nah, di sini terlihat berhasil ya, karena benar. Lalu kita membuat tabel cabang banknya, yaitu dengan script berikut, yaitu create table, klik cabang underscore bank, kita tambahkan angka 2 di belakangnya, wajib karena kita membuat database itu dari perbankan 2, maka selanjutnya semuanya masukkan angka 2 di ujung. Lalu cabang bank 2, buka kurung, kode cabang, varchar, buka kurung 20, oke, koma, nama underscore cabang, lalu varchar terima, spasi unit not koma, ketik alamat underscore cabang, lalu varchar buka kurung 255, kurung spasi buka kurung titik awal enter. Nah, di sini kita berhasil membuat tabel cabang bank. Lalu kita perintahkan lagi untuk dex cabang bank, yaitu kita ketik dex cabang bank untuk melihat isi tabel yang sudah kita buat tadi ya. Dex cabang skor bank, lalu kita tambahkan angka 2, titik koma, dan enter. Nah, sini kita sudah lihat tabel dari cabang bank yang harus dibuat tadi. Lalu selanjutnya kita membuat tabel rekening. Nah, membuat tabel rekening itu dilakukan dengan script berikut, yaitu create table, lalu rekening, spasi, jangan lupa kita masukkan angka 2 di belakangnya, lalu spasi buka kurung 0 underscore rekening, lalu ketik integer binary k, koma, ketik kode underscore cabang fk varchar buka kurung 20 reference spasi cabang underscore bank, lalu buka kurung kode underscore cabang tutup kurung on delete cascade on update cascade koma pin varchar buka kurung 20 default spasi quick 1
1234, lalu not 0, koma, saldo integer default kosong not 0, lalu spasi, tutup kurung, dan titik koma. Lalu kita cek dulu ya, apakah ketikan kita tadi sudah benar atau masih terjadi kesalahan. Kita lagi udah cabang FK baca cabang on delete cascade on update. Usahakan kita benar mengetiknya agar tidak mengulang dan selalu berhasil. Dan baca keluar benar dan pasti, lalu kita enter. Nah, di sini berhasil ya. Nah, selanjutnya kita ketikkan backside ini untuk melihat isi tabel yang sudah dibuat tadi. Backside rekening, titik koma, lalu kita jangan lupa tambahkan angka 2, titik koma, dan enter. Nah, jadi kita sudah melihat tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya yaitu membuat tabel transaksi. Nah, membuat tabel transaksi itu dilakukan dengan script sebagai berikut, yaitu create table transaksi yang bertambahkan angka 2, spasi, buka kurung, 0, underscore transaksi, serial Premier Key, koma, ID, underscore nasabah, FK, integer, reference, integer, reference, nasabah. Buka kurung ID underscore nasabah, tutup kurung, lalu spasi on delete set no on update nasabah, buka kurung ID, salah teman, update nasabah, update cascade, koma, no spasi rekening, FK, integer, reference, rekening, lalu buka kurung, no underscore rekening, lalu spasi on delete spasi set no on update cascade, koma, finish discard transaksi, varchar, buka kurung 20, kurung default, lalu debit
not nol, koma, tanggal, daytime, not nol, default, current, underscore, time stamp, timestamp ya, timestamp, koma, jumlah, integer, not nol, cek, buka kurung, jumlah lebih besar sama dengan 20.000, tutup kurung, masih tutup kurung, lalu titik koma. Nah, sebelum di enter kita periksa dulu apakah ketikan tadi itu benar, tidak ada yang keliru. Serial communicate ID nasabah, buka internet preference nasabah, baca ini buka internet preference, on set on update skip transaksi pacar 20 default debit not nol, tanggal data not nol default. Nah, karena di sini kita kurang tarik spasi habis default current ini, maka kita kasih spasi default current timestamp, koma, jumlah, integer, not cek. Nah, karena sudah benar, lalu kita klik enter. Nah, berarti ini benar kalau tidak ada tulisan errornya. Lalu kita untuk melihat tabel yang telah kita buat tadi, kita klik lagi DEX transaksinya. Lihat di situ, DEX transaksi 2.0. Nah, di sini kita dapat melihat ya isi tabel yang sudah dibuat tadi itu. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel nasabah kita lakukan dengan script berikut ini, yaitu get table nasabah underscore has underscore rekening spasi ID underscore nasabah FK integer reference nasabah buka kurung ID underscore nasabah spasi on delete kasih delete kasih dulu kasih on update kasih. Ini kalau kita kekecilan, maaf teman-teman, dari tadi layarnya cukup kecil, ini kita bisa lebarkan ya. On update escape, update kita ketik koma no underscore rekening FK
integer reference rekening underscore rekening tutup kurung on unit cascade on update cascade koma primary key buka kurung id underscore nasabah fk koma no underscore rekening fk tutup kurung spasi tutup kurung lalu titik koma. Nah, setelah kita enter, kita klik dulu, kita cek dulu ya apakah ketikan kita sudah benar. Lalu di sini kita kurang menambahkan angka 2 ya di belakang create table nasabah hasil rekening ini. Nah, lalu kita cek apakah sudah benar. ID nasabah integer reference nasabah on cascade on update cascade koma rekening integer reference rekening on delete cascade on update cascade koma primary key ID nasabah FK koma no underscore rekening FK. Nah, kalau sudah benar kita klik enter. Nah, berarti di sini kita sudah benar ya. Lalu kalau sudah benar, untuk mengecek hasil pembuatan database itu gunakan perintah show table. Itu kita ketik show table. Klik S karena kita melihat banyak terus, lalu titik koma dan kita enter. Nah, sini kita dapat melihat ya tabel-tabel yang telah kita bikin. Lalu untuk melihat struktur tiap tabel dapat dilakukan dengan perintah describe atau dex. Misalkan untuk melihat struktur tabel nasabah dapat dilakukan dengan perintah describe atau dex nasabah. Contohnya kita melihat dex nasabah 2, jangan lupa titik koma. Oh, ini kita kelebihan yang 1, jangan sampai salah ketik. Oke, kita klik describe, sama saja ya describe atau dex. Describe nasabah 2, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ketemu. Lalu untuk menambahkan file baru pada tabel database MySQL, kita dapat menambahkan dengan perintah add. Nah, itu pertama-tama kita ketik alter table nasabah add tanggal underscore lahir date not no. Nah, titik koma, lalu kita enter. Ini terjadi error karena sebelumnya kita setelah membuat database ini, berarti kita perlu perbaiki, yaitu dengan cara alter table nasabah 2 add tanggal underscore lahir date no titik koma enter. Nah, bisa. Lalu untuk melihat deskripsi nasabahnya, yaitu dengan cara ketik nasabah
2 titik koma lalu enter. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengubah tipe data pada file tanggal lahir menjadi varchar di tabel nasabah. Jadi, caranya kita ketik alter table nasabah modif. Nah, jangan lupa kita tambahkan angka 2, modify tanggal underscore lahir varchar titik koma enter. Nah, bisa. Setelah itu kita lihat dengan cara klik teks nasabah 2 titik koma enter. Lalu setelah itu cara menghapus file atau kolom tanggal lahir pada tabel nasabah itu bukan dengan cara kita ketik alter table lagi, lalu nasabah drop tanggal underscore lahir. Iya, jangan lupa lagi kita tambahkan angka 2 setiap kata nasabah ujungnya, lalu titik koma dan enter. Nah, lalu kita lihat lagi dengan cara teks nasabah 2 titik koma dan enter. Nah, itu selanjutnya adalah mengubah nama kolom dengan perintah change. Nah, dilakukan dengan cara pertama kita ketik alter table lagi, alter table jangan huruf besar, alter table nasabah change nama underscore nasabah, jangan lupa tambahkan 2 nama nasabah, nama varchar buka kurung 50 titik kurung titik koma enter. Nah, bisa ya. Selanjutnya kita ketik lagi dex nasabah 2 titik koma. Nah, ketemu. Lalu selanjutnya terakhir adalah mengubah nama table pada database MySQL, yaitu dilakukan dengan cara kita ketik alter table nasabah, jangan lupa tambahkan angka 2, rename to NSB titik koma dan enter. Di sini terjadi kesalahan, berarti kita ulang dengan cara alter table nasabah rename to NSB titik koma enter. Oke, error. Mungkin nanti akan kita perbaiki lagi. Nah, selanjutnya itu kita cara keluar dari database, yaitu cukup ketik quit atau exit. Ya, di sini kita klik exit atau tanda X di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, sekian penjelasan cara membuat database dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan dan next.